Wankawan TV1. Jadi kita datang ke sini di samping untuk tukar pikiran dalam rangka bedah buku ini, juga datang sekalian silaturahim dan ya bersenang-senang lah, walaupun negara dalam keadaan sulit, kita senang sekali-sekali kan gak apa-apa. Dalam rangka bedah buku ini saya kira karena tuan rumah tadi Pak Ihsanuddin meminta saya juga beri sedikit gambaran. Saya hanya fokus kepada soal yang dipersoalkan di buku itu, mengapa prahara ini terjadi, kira-kira gitu. Prahara ini saya kira bersumber dari perubahan atau amandemen UUD 45, itu aja referensi. Lalu beliau menguraikan tentang peran MPR yang sedemikian rupa yang sudah kita tahu. Begitu juga tentang partai politik yang tidak signifikan perannya dalam negara, lalu pentingnya utusan golongan, bahkan beliau sudah mengkategorikan ada 17 organisasi yang tergolong sebagai utusan golongan di dalam buku itu. Juga soal utusan daerah dan kemelut-kemelut lainnya yang terjadi dampak dari amandemen UUD 45 ini. Selebihnya ya nanti kita bedah karena ada ahlinya semua yang hadir sini. Ada Prof. Yudi Haryono, ada Pak Dr. TB Masa Jafar. Oh ya, ini beliau TB Masa Jafar. Lalu Pak Ihsanuddin Nursi sendiri yang akan akan menyampaikan juga. Mungkin nanti ada dari Pak Lanyala dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati acara ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutin apa yang Atta sampaikan tadi. Ini dialog saya sama Mulyadi di grup. Mulyadinya mestinya udah datang nih, tapi nggak tahu. Tawaran tadi, tempat saya ngopi di Jalan Ampera gitu. Oh iya, yuk ke depan, yuk, ayo gitu. Ayo kita ngopi yuk. Saya kebetulan kebiasaan ngopi dari Lampung, kopi Lanang. Ada hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Saya sebenarnya nggak terbuka dengan tempat ini. Saya nggak terbuka dengan tempat ini. Hanya orang-orang tertentu yang datang ke tempat ini yang berdiskusi sebenarnya. Gitu. Tapi saya kira saya sudah selesai ketertutupan dialog-dialog selama ini gitu ya. Saya sampaikan cerita bahkan ke Pak Nyala siapa-siapa yang datang di tempat ini, yang terkadang ngobrol sampai dengan jam 2 malam, jam 3 malam, subuh kita baru bubar gitu. Ada orang tertentu gitu. Sekarang saya terbuka dari Yudinya tuh. Ini tempat tadinya clandestine kok jadi nggak clandestine. Ya, saya memang menyatakan dari situasi ada hal di mana buat saya karena gagas, saya harus terbuka sama Bapak sekalian, sama Ibu. Karena gagas besar saya sudah saya sampaikan kepada Prabowo Subianto sejak 2019, maka saya nggak menganggap lagi tertutup. Jadi ada gagas besar yang pernah saya sampaikan sejak 2004 pada Mega tentang Badan Penerimaan Negara, juga pada Joko Widodo dilanjutkan dan dilanjutkan oleh Prabowo, tapi tidak berani menjalankan karena tekanan dari multilateral, tepatnya dari IMF World Bank. Saya kira saya sudah selesai tertutup. Apalagi kemarin ada pihak tertentu yang datang bicara tentang Danantara, yang konstruksinya adalah saya sesungguhnya menjawab tentang 7I yang disebut modal asing sebagai invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, intimidasi, indoktrinasi, dan inflasi. Kemarin beberapa teman bahkan saya buktikan, nanti dalam presentasi buku saya juga saya sampaikan, ada hal yang sangat mendasar kenapa kecurangan Bank Indonesia dan kecurangan dari Kementerian Keuangan tentang redenominasi tidak diungkapkan. Dan orang nggak ngerti kenapa redenominasi mesti dijalankan. Saya ingin sampaikan itu ke teman-teman semua dengan gamblang, dengan mudah, sehingga kita tahu kira-kira Prabowo bisa ngatasin apa enggak.
Jadi di balik kata-kata prahara bangsa ini sesungguhnya tantangan bagi rezim yang sedang berkuasa ini bisa nggak menjawab tantangannya. Buku itu kurang lebih ceritanya begitu. Dan karena itu dengan alasan itu saya terbuka tentang teman-teman semuanya. Saya setuju. Nanti juga ada teman-teman dari HNSI, itu ya. Ada teman-teman dari himpunan nelayan seluruh Indonesia akan kumpul juga gitu datang. Makanya ada kursi di depan karena mereka juga mau tahu. Terus ada juga dari Kuningan ada kebetulan Pak Pastari yang saya juga datang ternyata on time datang. Terima kasih Mas Maria Pastari. Terima kasih. Saya kira gitu. Kasih makan dulu. Nanti setelah ngopi ada hidangan khusus. Jadi setelah ngopi acara ini kita tutup nanti sekitar jam 16 lewat sedikit. Kita ngopi. Setelah ngopi ada hidangan khusus. Selamat menikmati. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu menikmati. Demikian salah menjadi tanggung jawab saya, kurang karena memang saya tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian sebagai penutup dari sambutan saya. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjut ke acara inti, yaitu ada bedah buku sekaligus diskusi terkait buku Prahara Bangsa karya Bapak Iksan Ridzi. Acara sepenuhnya selama diskusi kami serahkan ke moderator pada Bapak Zulkifli Kome. Dengan hormat kami persilakan untuk memandu acara tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, ini tugas paling berat dalam hidup saya ini, memoderatori buku yang makin saya baca makin saya tidak ngerti. Jadi selama jujur aja, karena kejujuran itu langka, jadi saya harus ngomong jujur bahwa ternyata ilmu yang saya dapat itu bukan dari membaca tapi dari mendengar. Jadi ketika saya membaca buku, makin saya baca makin tidak ngerti. Tapi dari judul itulah saya mencoba membawa ke pembicaraan kita sore ini, yaitu tentang Prahara Bangsa. Untuk itu saya persilakan para pembicara, Profesor Budi Aryono, Profesor TB Masang, boleh dulu datang. Silakan di depan atau di sini? Di depan situ. Di depan. Ini kursinya sudah disiapkan, mic-nya sudah disiapkan masing-masing. Silakan. Teman-teman dari luar kota, saya minta masuk aja. Itu ada dari Medan, ada Bu Asida dari Sumatera Utara, Arif dari Aceh, ada Kamal dari Jatim, ada Isa dari Sulawesi Tenggara, ada Martus dari Papua. Pak Yudi. Saya silakan masuk aja. Ada Kalimantan Barat juga datang. Buku itu kalau ada baca baik-baik bangsa terbelah, begitu nembak dua-duanya. Begitu nembak Joko Widodo, begitu nembak Prabowo, gitu ya. Tapi Prabowo kayak terima dia adanya. Dan kalau orang kemudian baru ribut soal Mahfud MD sekarang seperti itu, berarti dia tidak baca baik buku saya. Buku saya tentang Mahfud, siapa Mahfud dari awal, dan jika dia di PKB direkrut oleh Mas Dur dan seterusnya sampai jadi MK dan seterusnya. Itu perbedaannya antara bangsa terbelah dengan Prahara Bangsa, perbedaan waktu. Jadi kalau Prahara Bangsa terbelah menjemput kampanye 2019 dengan membongkar semua peristiwa termasuk peristiwa Ahok di situ. Dengan pernyataan Joko Widodo tidak akan pernah bisa jadi presiden tanpa dukungan pengembang. Sama dengan kalimat kami bertugas menyelamatkan wajah presiden, itu kalimatnya sama. Cuma diksinya yang narasinya yang beda, tapi kontennya sama. Kontennya sama sehingga enak seperti itu. Kemarin pernyataan sekilas dari itu.
Itu latar belakang buku. Tapi ada hal yang menarik buku ini menurutnya dalam kajian saya. Bahwa pernah ingat saya dibully habis-habisan ketika saya menolak termometer Scandium. Ingat ya? Jutaan yang melihat, jutaan yang memberikan pendapat, tapi juga saya ditembak habis oleh ID, saya ditembak habis oleh kalangan-kalangan tertentu, sampai saya diwawancara oleh Iwan karena saya menolak termometer Scandium. Tapi diikuti omongan gue, ditolak tapi diikuti. Atas dasar itu saya mulai yakin bahwa ada masalah dengan COVID. Sebelumnya sudah tahu ada masalah karena sebelum COVID muncul saya sudah menulis di berbagai media tentang virus COVID dan perang ekonomi. Inilah yang sesungguhnya menurut saya prahara. Jadi ada prahara internal, ada prahara eksternal. Prahara internal itu adalah cerita berdasarnya Undang-Undang 2002. Prahara eksternalnya adalah kita dengan mudah didikte oleh pihak luar. Saya tidak mau disebut pembicara keempat, maka saya langsung serahkan aja sampai dulu. Itu ada mic-nya situ. Pak Mulyadi duluan. Saya sudah pegang tangannya, tidak ada tanda-tanda dia sakit. Baik, terima kasih Dr. Sul. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf tidak menyebut nama satu persatu ya. Saya mau ambil waktu. Secara fisik saya kurang sehat sejak Agustus sampai sekarang. Secara fisik, tapi pikiran saya nggak sakit gitu ya. Karena itu saya datang ke sini membawa pikiran, bukan membawa badan. Ya, kalau melihat badan saya kelihatannya kurang cocok, ya. Nggak enak karena tidak bisa beradaptasi. Kalau pikiran, saya pikir Bapak Ibu bisa nyambung dengan saya. Sebelum saya bahas sedikit bukunya Bang Nursi yang tebal ya, itu 416 halaman. Dari 416 halaman saya tidak membaca keseluruhan karena fisik saya. Tapi saya sudah baca intinya karena saya mengajar mata kuliah ekonomi politik. Saya memulai pembicaraan saya dengan satu pertanyaan begini. Apa benar Soekarno dan kawan-kawan itu adalah pihak yang keempat yang mau memerdekakan Indonesia? Ya, ini pertanyaan gila. Ya, ini pertanyaan gila. Kalau saya balik pertanyaannya, apa Anda percaya bahwa Soekarno dan kawan-kawan itu bukan pihak penjajah yang keempat? Setelah VOC, Belanda, Jepang, kemudian Soekarno. Pertanyaan ini saya ajukan, tapi saya tidak berani menjawab. Karena kalau saya menjawab, saya akan digebukin. Itu ya, yang pertama. Tapi saya beruntung tidak lahir di eranya Bung Karno. Karena kalau saya lahir di eranya Bung Karno, meskipun saya tidak diangkat jadi putra mahkota kerajaan, saya tidak setuju kalau Soekarno jadi presiden. Dia harus kepala pemerintahan saja. Dan kalau tidak ada raja-raja sultan yang berada di kepala negara, saya mengajukan diri. Saya yang kepala negara, Anda kepala pemerintahan. Tapi satu hal yang mengherankan, kenapa Raja Sultan mau menjadi wakil? Itu ketidakpuasan saya. Jadi saya mulai dulu ya. Seandainya saya lahir, tapi kan saya tidak lahir ya. Jadi saya tidak kenal. Jadi yang pendukungnya Soekarno tidak usah khawatir, nggak usah mesti saya. Itu seandainya saya lahir di eranya Bung Karno. Saya akan mengatakan, saya dari Sulawesi Selatan, saya dari kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan, namanya Kerajaan Luwu. Saya tidak ingin Anda jadi presiden. Anda cocoknya jadi Perdana Menteri saja, kepala pemerintahan. Saya jadi kepala negara. Saya mau seperti itu. Kenapa? Karena Inggris melakukan itu. Kenapa? Karena Belanda melakukan itu. Karena Jepang melakukan itu.
dan para bandit yang tidak mau diatur. Di Eropa pada saat itu dia pergi ke Amerika Utara membuat koloni. Dia bikin 13 koloni yang sekarang kita kenal 50 negara bagian. Itu orang-orang yang tidak ingin melihat negaranya itu rusak. Dia pergi ke sana bikin koloni. Itulah geologi politik lahirnya Amerika, dan kita tidak sama dengan itu. Tidak sama, kita tidak sama dengan Amerika itu. Kita ada negara-negara dijajah oleh VOC, kemudian pindah tangan ke Belanda, kemudian pindah tangan ke Jepang. Seharusnya tahun 51 itu perjanjian Francisco tahun 1951, karena isinya adalah Jepang diwajibkan untuk mengembalikan seluruh negara jajahannya kepada yang punya. Maka seharusnya Indonesia itu kembali ke para raja sultan, tidak kembali ke Indonesia. Oke? Jangan berontak dulu, Pak. Pasti Bapak pusing dengan pikiran saya. Iya kan? Nah, yang jadi menarik, pertanyaan saya yang kedua, kenapa para penjajah suka sekali tinggal di Jawa? Semua penjajah, VOC senangnya di Jawa, Belanda senangnya di Jawa, Jepang senangnya di Jawa. Kenapa tidak berani tinggal di Sulawesi, di Aceh, di mana? Silakan periksa tentara Kening. Di situ ada prajurit Sweet, perwira Sweet. Ada di skripsi saya, silakan buka. Tidak ada raja-raja itu bangsawan yang mau jadi prajurit Belanda itu, Pak. Kalau di luar itu, dan menarik, dia mau jadi prajurit Belanda. Ini semua diketahui oleh negara lain. Saling cerita, ke Eropa cerita. Itu ada negara itu mudah sekali kita taklukkan itu. Kenapa? Karena para bangsawannya sudah hilang, digantikan oleh para bangsa. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya, Pak. Orang yang mengkhianati bangsanya namanya bangsa. Jadi itu hanya ada dua kosakata saya itu. Jadi kalau Bapak mau jadi bangsawan, saya hormati. Saya hargai. Kalau Bapak jadi aristokrat, atau kalau malu dibilang bangsawan, ya negara. Tapi Bang Husin tadi mengatakan, ini krisis negarawan, krisis bangsawan, jadi bangsa semua. Intelektual kita kenapa sekarang nggak bisa? Saya di UI, grup besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau ada reformasi itu, Pak. Itu musuh-musuh saya dulu, Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu Jokowi jangan lakukan ini, 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya bertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu itu. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Tidak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu, itu bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia luka jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa, kita tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia. Bapak Ibu semua, apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita? Pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan belahan Jokowi, ada lagi yang ada cicit.
bilang, saya tulis di situ Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ, saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Di surga berarti Pak? Oke, saya masuk ke ya. Saya masuk ke bukunya Mbak Nursi. Itu buku ini adalah karya jenius. Sangat susah dipahami Pak. Kalau Bapak membacanya hanya menggunakan pikiran 50%, Bapak tidak bisa nangkap. Percaya saja. Karena itu jahitan. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia memberitahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Ya termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Versi amatirnya. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Disitulah kegentalannya dia sebagai seorang intelektual yang mencoba menjaga, tidak melampiaskan emosinya seperti saya. Nah kalau saya tulis itu betul saya tulis di situ. Tapi karena saya bukan manusia ya, saya tidak seperti itu. Saya tulis itu. Ya itu. Buku ini hanya ingin membuktikan bahwa semua teori yang ada di dunia ini tentang ekonomi politik sesungguhnya itu adalah teori imperialisme, teori kolonialisme. Tidak ada itu. Mulai dari teori pembagian dua dunia, Barat menipu Timur. Barat mengatakan, hei Timur, kau fokus sama pertanian, saya fokus sama teknologi. Akhirnya apa? Dua-duanya dia kerja. Maka tertinggallah Timur. Ketika Timur tertinggal menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan, datanglah ke Barat mengeluh. Kenapa bisa kau maju? Kami mundur. Apa kata Barat? Ya itu salahmu. Tidak lagi disalahkan. Padahal teori pembagian tadi mengatakan begitu. Oke? Kita disuruh fokus. Maka Barat menawarkan, oke kalau begitu membangun. Lah Timur mengatakan, Timur ini negara berkembang ya, negara dunia. Ya dunia. Ya, bahasanya itu kan negara dunia maju berarti juga terbelakang. Kan gitu. Ya kalau Anda mau maju ya membangun. Kata Timur, bagaimana caranya saya membangun? Saya tidak punya biaya modal. Ya katanya kalau modal nanti dari saya. Gampang itu kalau modal. Maka dia siapkan apa? Modal dalam bentuk utang dan investasi. Karena itu dalam melihat utang dan investasi jangan Bapak pernah gembira. Jangan menggunakan ilmu ekonomi ANSI. Utang dan investasi itu adalah instrumen penjajahan Pak. Itu instrumennya teori pembangunan. Tolong beritahu itu Presiden Indonesia itu. Jangan suruh utang-utang terus itu. Orang Islam paham betul itu. Kalau ada orang yang banyak utangnya, malam tidak bisa tidur nyenyak, siang dia selalu sembunyi mukanya. Dan keluarga yang dibangun dari utang pasti bubar dia. Kenapa? Karena tukang kredit datang semua. Ngancam-ngancam. Itu aja analoginya sederhana itu. Kenapa Jokowi suka berutang itu? Karena memang mau menjerumuskan negara kita itu. Saya katakan tadi, saya konsisten mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya ulangi lagi. Saya tidak mau lagi memberikan itu. Capek saya sejak hari WA dipenuhi dengan kutukan kemarahan terhadap Jokowi. Saya mau tutup itu dengan menyadarkan, hei,
Jokowi itu adalah manusia terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Tujuannya untuk menghukum Anda. Untuk kamu semua, karena kamu tidak sadar. Coba bayangin. Ini orang Indonesia ini kayak lagu dangdut. Suka sekali lagu dangdut. Dirampas cintanya, pacarnya, dia berkosa, malah dia nyanyi. Hei, jangan kau lari pacarku. Goyang dia, Pak. Tidak mau bunuh diri. Tidak mau kejar si pemerkosa itu. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba, Pak. Dia gembira itu jadi wapres itu si Gibran itu. Coba yang ini. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lengser, Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Bukan demokrasi memilih presiden itu, bikin partai. Mau bikin apa partai sekarang? Partai Indonesia paling buruk di dunia. Tidak ada partai di bawah kolonial ini yang terburuk, hanya di Indonesia itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan koalisi kumpul kebo. Dia bisa partai rental, Pak. Kalau Bapak lihat teori kepartaian, tidak ada itu jenisnya itu. Ya, Barat tidak temukan itu. Tapi Indonesia ketika Bapak cari jenisnya, tidak ada itu partai ideologi, tidak ada itu partai kader, tidak ada itu partai campuran. Yang ada partai rental. Coba itu. Bukan kadernya dia ajukan, kan? Kacau. Ya? Nah, Bupati di NTT, warga negara Amerika Serikat, bisa diajukan, Pak. Koalisi partai lagi itu. Itu koalisi domo betul itu. Bisa-bisanya warga negara Amerika disepakati Pak jadi calon. Coba bisa bayangkan itu, ya, warga negara Amerika itu jadi bupati, terpilih lagi. Celakanya ketika terpilih, berdebat lagi orang hukum. Ini orang hukum juga selalu bikin bingung kita ini. Sudah melanggar syaratnya, masih mau lagi dibawa MK. Rame-rame dibawa lagi MK itu. Ngapain? Sudah melanggar syaratnya, cukup Bawaslu mengatakan, ya sudah. Itulah orang Indonesia itu. Selalu bilang negara hukum. Bukan negara hukum, hati-hati, Pak. Negara hukum itu adalah negara bandit. Ya, hati-hati, Bang. Kenapa? Hukum itu adalah produk politik. Tidak pernah itu hukum adalah produk hukum. Hukum itu adalah produk politik. Dan praktek hukum dipengaruhi oleh praktek politik. Jadi jangan perbaiki hukumnya, perbaiki politiknya itu. Kalau politiknya diperbaiki, semuanya bisa baik. Dan bukunya Bang Nursi menjelaskan itu betapa buruknya politik dunia. Betapa buruknya politik dunia. Teori pembagian dua dunia untuk menjajah. Teori pembangunan untuk menjajah. Teori modernisasi ngikut industrialisasi. Habis buruh kita, Pak. Habis buruh kita. Karena masuk semua industri. Jadi buruh. Habis kan? Petani nelayan kita habis. Saya cek di Batam, Pak. Jadi buruh semua. Saya tanya, dari mana kamu? Dari Toraja. Dari mana kamu? Dari Sulawesi. Kerjamu apa di sana? Petani, nelayan. Tiba-tiba jadi buruh di sana. Bayangin, Pak. Industri mencuri itu. Pekerja-pekerja desa itu. Tidak sadar itu. Belum lagi konflik industrial. Itu yang dibawa. Masuk lagi teori demokrasi. Demokrasi itu, Pak, saya mau katakan. Liberalisme itu ada 3. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia politik, namanya demokratisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia ekonomi, namanya kapitalisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia sosial, namanya individualisme. Bapak bisa bayangkan, individualisme, kapitalisme dengan demokratisme bersaudara kembar. Mampus kita, Pak. Kalau itu berkuasa kan. Jadi jangan selalu sedikit-sedikit demokrasi. Rakyat itu paling mudah ditipu dengan demokrasi, Pak. Gitu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa rakyat yang paling menyukai demokrasi. Yang paling menyukai demokrasi itu adalah penguasa. Oke? Jadi hati-hati dengan demokrasi, Pak. Itu yang terakhir ya, yang saya sampaikan. Jadi teori tadi, teori
demokrasi melahirkan teori ketergantungan, teori keterbelakangan, maka lahirlah teori neokolonialisme dan neoimperialisme. Apa yang kita rasakan ini seperti pembahasan bukunya Banusi masih kelanjutan dari itu, masih kelanjutan dari penjajahan itu. Ya, jadi Barat tidak pernah istirahat berpikir bagaimana menguasai Indonesia itu. Nah sekarang cuma muncul pemain barunya yang namanya Cina kan. Cina itu saya kira tidak ada Pak ya. Kalau ada orang Islam mengatakan tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina, tidak. Saya tidak percaya itu. Boleh menuntut ilmu di sana, tapi ilmu suap. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu suap, datanglah ke Cina. Ilmu racun ke Cina. Ilmu suap datang ke Cina. Hebat sekali itu. Orang Indonesia tidak bisa lumpuh kalau sudah Cina mengajarin Bapak suap. Kenapa? Dikasih uang tidak mau, nolak. Dikasih barang, dikasih barang dia nolak. Dikasih jasa. Jasa nih, saya pernah ketemu seorang Taipan oligarki sekarang udah besar. Itu dulu masuk di seorang panglima itu apa tuh? Untuk mengobati ibunya, menawarkan jasa. Kebetulan ibunya panglima ini sakit, maka lewat ajudannya minta tolong kenalkan saya. Saya punya orang yang bisa mengobati ibunya panglima itu. Saya kenal betul itu, ya. Dan sekarang jadi Taipan besar. Itu deh. Jadi kalau tidak mau disuap pakai uang, dikasih barang. Anda nolak barang, dikasih jasa. Anda nolak jasa, dikasih jabatan. Tidak mau jasa, tidak mau jabatan, dikasih pangkat. Terakhir dikasih seks. Jadi Bapak tidak bisa lolos itu. Belajarlah ke Cina itu, ya, tentang itu. Tapi kalau belajar tentang pemerintahan, tidak ada sejarahnya itu. Tentang kemajuan, tidak ada sejarahnya. Bapak tidak percaya, gali itu. Itu daerah-daerah maju di era Sungai Tigris dengan Mesopotamia itu. Itu lebih duluan jauh, lebih duluan maju dan basisnya Islam di sana. Kenapa Anda belajar di Cina? Kira-kira gitu ya. Bahwa Cina sekarang menguasai teknologi, hati-hati. Saya bukan rahasianya sekarang. Cina itu memberikan izin ke seluruh perusahaan masuk di negaranya asal blueprintnya diberikan sama dia. Bapak mempasarkan mobil baru kepada Cina, Cina mau. Tapi yang penting mobil yang sama Anda berikan kepada Cina. Dan Cina akan membuat yang baru versi dia dengan merek dia untuk dipasarkan ke negara lain. Jadi tidak pintar itu Cina Pak. Cuma Anda saja yang membesar-besarkan itu. Komunis. Mau belajar komunis dari dia Pak. Itu ideologi agama. Sementara negara kita terakhir Pak, yang membuat republik kita ini intelektual hebat. Agamanya bagus. Integritasnya bagus. Sistem politik yang dirancang oleh pendiri negara kita, saya periksa berdasarkan ilmu saya, itu masih sistem politik yang terhebat di dunia. Satu-satunya di dunia. Ada metastruktur, ada superstruktur, dan ada suprastruktur, ada infrastruktur itu. Itu yang paling hebat itu di dunia. Cuma saya, Barat sangat percaya kalau terus-terusan struktur politik ini dipelihara, maka kita tidak bisa jajah Indonesia. Oke? Maka salah satunya cara adalah ganti itu konstitusinya. Disitulah Bang Nursi masuk gitu ya. Jadi lahirlah prahara di situ, dan prahara itu ternyata Bang Nursi dalam bukunya mengatakan bukan hanya ini prahara bangsa, sampai keluarga pun juga ada prahara Pak. Ya kan? Dalam bukunya Bang Nursi tulis begitu. Jadi mulai dari keluarga, komunitas, lokal, nasional, regional, internasional, dan ada satu yang tidak ditulis Bang Nursi. Tapi itu sudah ada di dalamnya semua, yaitu global. Ya. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang selalu puji-puji Indonesia itu. Indonesia itu negara hebat. Sampai kapan hebatnya, Pak? Saya mengajar politik global. Negara global itu ada 4 kriterianya. Pertama, kuat di sains. Yang kedua, kuat di finansial. Yang ketiga, kuat di industri. Yang keempat, kuat di pertahanan. Empat-empatnya ini tidak ada dimiliki Indonesia. Karena kalau 4 ini kuat, itu dibuktikan oleh politik luar negerinya. Kuatnya. Kalau politik luar negerinya kuat, bisa dideteksi dari bentuk diplomasi yang dipilih. Misalnya, Amerika memilih bentuk diplomasi kapal induk. Cina diplomasinya misil, Rusia diplomasinya nuklir. Kira-kira gitu. Saya kira itu Pak Dr. Sul ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, habis ini saya pamit ya Pak. Langsung sembuh. Tadi saya bilang begini,
Kalau pikiran tidak sakit, kalau fisik sekarang saya sudah lemah, saya butuh istirahat. Dan sekaligus saya ingin mau pamit. Terima kasih. Habis ini. Terima kasih banyak. Saya ingatkan kembali, kalau membaca bukunya Bang Nursi, tolong yang serius. Kalau tidak serius tidak bisa nangkap. Ya, karena halaman pertama kadang ketemunya di halaman berikutnya. Kayak membaca Al-Quran, Pak. Gitu. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Tadi pemaparan dari penulis Bang Ihsan Nursi, saya kira tidak banyak yang perlu saya ulas. Nanti akan menjadi pengulangan. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah di dalam perkembangan ilmu sosial juga ilmu politik itu kalau kita lihat juga macam-macam variasi, dan ilmu sosial kita sangat dipengaruhi oleh barat oriental, termasuk juga pendekatan. Baru kemudian pendekatan politik itu membuka diri terhadap interdisiplin dan multidisiplin. Nah, ini masuk pendekatan ekonomi politik atau pendekatan kritis. Dan tadi Pak Mulyadi sudah sangat lengkap. Jadi intinya pendekatan ekonomi politik itu adalah satu pendekatan komprehensif dan dia pendekatan kritis. Kalau kita lihat para ilmuwan kita, terutama satu yang bergerak di disiplin ekonomi, kemudian sisi lain pada politik, itu dia terpisah. Maka ilmu politik itu sebagai alternatif. Nah, jadi kalau baca buku Bang Ihsan Nursi, kalau kita tarik pada sejarah konstitusi kita, seakan-akan Kodipalis itu ada di dalam denyut nadinya Bang Ihsan Nursi. Jadi apa yang beliau tuliskan di dalam buku itu sebenarnya secara langsung itu adalah dialog-dialog ketika mereka membaca peta dunia, ketika mereka membaca bagaimana kolonialisme, ketika mereka membaca kekayaan Indonesia, ketika Kodipalis itu juga membaca bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi superpower dalam bahasa kini. Oleh karena itu kita lihat di politik luar negerinya luar biasa. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Itu yang kemudian di Bang Nursi mengatakan, bukan hanya pangan. Kalau seakan-akan kalau menguasai pangan itu kan saya berdolat. Tidak, kedaulatan itu juga sudah didefinisikan sangat berkembang. Saya kira sebelum kampanye itu ketua umum Partai Umat itu kan ahli apa namanya IT. Dia bicara, ya Ridho. Saya bilang, Bung, soal IT ini harus dilihat dari perspektif kedaulatan. Karena sekarang kita tidak berdaulat. Nah, oleh karena itu, Bang Nursi di dalam bukunya itu permainan algoritma. Permainan algoritma itu dalam teori politik sebenarnya itu adalah satu proses penanaman nilai-nilai pengetahuan, informasi dan seterusnya. Dan itu yang kemudian di-drive, yang kemudian kita secara sukarela menerima sistem ekonomi liberal, sistem demokrasi liberal itu kita terima tanpa kritis. Kita terima itu seakan-akan seperti dewa. Nah, apa yang kita lihat hari ini itu adalah satu impact penjajahan ilmu sosial ilmu politik yang punya akibat yang kita rasakan. Nah, sebenarnya para ilmuwan ilmu sosial sangat sedikit sekali yang mempunyai pandangan kritis seperti Bang Nursi. Saya kebetulan mengikuti, saya dulu sejak mahasiswa saya sudah mengikuti, ya dulu itu ada bangsa Adi Sasono, ada siapa lagi, ada Arif Jiman Serenceng itu
dan kemudian sepi. Sekarang muncul Bang Nursi. Nah, catatan dari Bang Ihsan Nursi, buku Prahara ini adalah memperkuat fakta-fakta empiris. Jadi Bang Ihsan ya, saya kebetulan diskusi dengan mahasiswa yang menulis tentang ekonomi politik, problemnya memang di data. Itu kesulitannya. Padahal justru penguatan pada data-data fakta-fakta itu akan membuka wawasan kita, ya tidak hanya pada satu sektor, tapi dia lintas sektor. Nah, pendekatan ekonomi politik yang dilakukan oleh Bang Ihsan Nursi ini adalah lintas disiplin, ya multidisiplin. Nah, memang tidak mudah untuk sampai ke arah sana. Tetapi ini suatu kontribusi yang sangat luar biasa, pengayaan secara intelektual, termasuk pada politisi. Sebenarnya kalau politisi baca buku ini, sebenarnya semakin ya kalau masih ragu memperkuat keyakinannya untuk mengatakan sesuatu. Kalau tidak terbangun konstruksi berpikirnya, baca buku ini aja. Karena untuk menjadi politisi itu kan tidak mudah juga. Kalau dia tidak berbekali kemampuan intelektual, politik itu terbaca itu sangat dangkal. Nah, kalau Pak Rike ini saya perhatikan di DPR luar biasa. Jadi ya dibanding yang lain lah. Mbak Rike di Senayan di sini. Kritis, berani, dan punya integritas. Tadi udah dikatakan. Tapi kan kebanyakan politisi sekarang kan nggak punya. Nah, jadi Bang Ihsan, saya membaca di Prakarta itu saya langsung dapat satu kata kunci. Jadi kegagalan sistem politik, kemudian sistem ekonomi, kemudian hukum itu menjadi alat kekuasaan. Sebenarnya itu adalah akibat atau melahirkan apa yang dimaksud dengan Prahara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang ditulis oleh Bang Nursi ini, saya tidak akan ulas ya, secara detail. Saya concern, apakah kita ini saya kira kan sama ya. Tapi kalau saya lihat, ini bukan pemikiran dari mainstream untuk saat sekarang. Jadi secara politik ini kekuatan minoritas. Jadi sekuat apapun kita bersuara lantang, ini belum menjadi mainstream. Nah, pekerjaan kita, Bang Ihsan ini sudah mengatakan pada kita, sudah membantu kita di dalam mengidentifikasi problematik bangsa ini, kemudian dengan pendekatan sangat ilmiah, lalu kemudian coba merumuskan apa jalan keluarnya. Dan yang lebih penting lagi adalah ya bahwa buku ini menggambarkan saya kok ada keyakinan apa yang ditulis oleh Vincent kalau tidak salah dengan Spielstein. Buku Bang Ihsan tentang Prahara Bangsa ini sebenarnya sudah menggambarkan negara gagal. Ya Bang Ihsan, cuma beliau bahasa tentang, tapi indikatornya itu sangat lengkap. Saya semakin confidence. Saya selama ini memegang tesis itu bahwa negara gagal itu sekarang kita sedang masuk dalam proses itu. Endingnya seperti apa nanti itu tergantung pada dinamika. Kalau ini kita tidak mampu mengembalikan pada konstitusi yang sebenarnya, maka konstitusi yang sudah diacak-acak seperti itu ini semakin memperkuat, memberikan jalan pada proses negara gagal, atau kita nggak tahu bahwa NKRI ini akan ada apa tidak. Satu hal saja saya ingin, buku Bang Ihsan Nursi ini ada bahaya juga. Bahayanya Pak, ini juga bisa membangkitkan pemberontakan daerah. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah
republik yang sudah hampir setahun cara mengelola negara seperti ini lebih hebat nenek moyang saya dong. Sejarah tadi Bung Mulyadi sudah mengatakan literatur literasi tentang sejarah negara-negara sultan itu lebih hebat. Itu akan memicu ya orang kemudian akan berorientasi pada masa lampau. Ini banyak, ini bisa punya akibat kalau negara ini tidak kunjung kembali pada konstitusi. Karena offsetnya betul jauh. Jadi kalau di dalam ilmu politik khususnya yang tentang apa yang dimakan dengan negara, tidak di dalam konstitusi kita berdasar 45. Kalau kami dari ilmu politik itu udah selesai, oke, itu pendekatan legal formal. Tapi negara itu adalah satu instrumen yang diperankan untuk memperjuangkan kepentingan oleh segelintir orang. Jadi aguan itu adalah representasi dari negara, bukan negara yang kita masukkan seperti dalam Undang-Undang Dasar 45 atau pendekatan legal formal. Itu iya, tetapi negara dalam pengertian dinamis, negara dalam pengertian aktual, negara itu ya seperti aguan. Semua dia bisa atur, semua dia bisa buat, semua orang bisa dipengaruhi. Ya, kemarin teman saya Syarif Hidayat itu membangun satu tesis tentang demokrasi cukup, kurang lebihnya sama lah. Artinya demokrasi yang kita pahami itu bukan dalam demokrasi yang ideal itu tidak ada. Itu hanya ada dalam ideal bayang-bayang kita. The real demokrasi itu adalah demokrasi tadi Bang Sanusi adalah demokrasi korporasi. Terima kasih Mas Barakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama tentu saja saya mengucapkan selamat buat Bang Ican karena berhasil mencetak buku Babon Kebangsaan, dan buku ini menandakan satu defisit buku bangsa, surplus buku porno. Yang kedua, saya kira seluruh tesis yang disampaikan oleh Bang Ican tadi itu selesai hanya dalam waktu 10 menit oleh Jokowi dengan mengirimkan anaknya sebagai wapres. Jadi seluruh kecerdasannya yang dihimpun berpuluh-puluh tahun itu ternyata tidak ada seujung bukunya di mata Jokowi. Jokowi hanya mengirim anaknya dan anaknya sukses, lalu kita bingung karena bingung diskusi makan enak, tapi juga nanti ujungnya presiden masa depan itu Gibran. Yang ketiga, Bang Ican, saya dan teman-teman itu lama meriset soal konfigurasi finansial di Indonesia. Dan rezim hari ini menurut saya adalah rezim yang menyempurnakan bergesernya antara rezim bauran di masa Orde Lama ketika monoteis lebih kuat dari falas, lalu di rezim Orde Baru itu monoteis imbang dengan falas, walaupun ekonominya sudah mulai bergeser ke arah kanan. Dan hari ini saya kira selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin itu betul-betul kita bukan hanya beriman kepada rezim falas, tapi juga anti rezim monoteis. Mengapa? Karena kontraksi utangnya itu luar biasa. Jika kita baca beberapa data di dalam bukunya Bang Ican, maka kontraksi utang kita ini sebenarnya adalah ujung atau hilir dari seluruh iman ekonomi kita kepada apa yang disebut dengan rezim anti monetis. Saya dan Prof. Buran sebenarnya mencoba secara kultural mendekati Pak Prabowo sebagai capres untuk kembali ke bauran, kembali kepada satu keinginan di mana kita tidak menolak secara faktual kepada rezim falas, tapi juga tidak terlalu beriman kepada rezim moneter, dengan harapan terjadi keseimbangan seperti minimal di zaman-zaman baru. Karena ketika 10 tahun berkuasa Pak Jokowi, dia menolak seluruh proposal moneteris. Kita Sini Mas. Raguan kita. Sini Mas. Oke. Silakan. Boleh situ. Yuk, silakan Mas. Maaf Tuhan. Oh, di kursi atau di bawah tuh Mas, silakan Mas. Iya. Maaf Tuhan. Iya.
Ya, kita di 10 tahun Pak Jokowi itu menyampaikan kepada dia supaya di luar soal falas kita menghadirkan apa yang disebut dengan sovereign wealth fund. Gagasannya diterima, tetapi realisasinya kemudian dipimpin oleh orang yang anti moneteris sehingga gagal mereproduksi uang sebagai cara berdaulatnya negara di hilir. Kecuali kulit Makassar. Lalu masuk ke Presiden Prabowo, sebenarnya 3-4 hari sebelum pelantikan itu sudah muncul keinginan untuk menghadirkan regimentasi moneteris. Dia menerima dana tara, dia menerima menghidupkan kembali SPF gitu. Tetapi karena mungkin, sekali lagi mungkin, Pak Prabowo ini lahir dari satu pasukan elit yang sangat small, yang selalu melihat secara signifikan pada tingkat yang mikro. Jadi kalau kita ngobrol dengan Pak Prabowo itu, dia tidak seperti Putin yang bilang bahwa dunia ini besar, maka di sini misil, di sini kapal selam induk, di sini pusat nuklir, tidak bisa. Pak Prabowo itu melihat sesuatu seperti melihat jendela sedikit tembak. Jadi berharap banyak kepada dia supaya mengerti konfigurasi bahwa rezim finansial itu banyak metodenya. Itu seperti meyakinkan Dr. Zul bahwa berobat itu tidak harus menggunakan pendekatan kimia. Sejak muda dia terinstal di dalam hidupnya itu untuk menerima bahwa kakeknya, ayahnya itu beriman pada rezim falas. Kakeknya adalah pendiri bank, bapaknya adalah pemain utama saham dan seterusnya. Maka ia seperti membawa cacat bawaan yang disebut dengan anti monetarian. Karena anti monetarian itulah maka seluruh ekonomi yang ia pakai adalah seluruh ekonomi yang telah mengangkangi orang yang bernama Jokowi. Karena itu kalau di zaman orde baru, segitiga setan antara Kementerian Keuangan, BI dan Bappenas itu relatif tidak bisa langsung intervensi kepada Pak Harto sebagai sumbu dari segitiga setan itu. Di zaman reformasi, terutama di zaman Pak Jokowi, segitiga setan itu sudah menyatu dengan pusat-pusat kekuasaan di dalam istana. Karena Pak Jokowi sendiri datang bertanding untuk menguatkan rezim falas sekaligus anti rezim monetarian. Itulah mengapa hari ini kita gagal menemukan cash money yang ada di kamar-kamar kita. Praktis semua tunduk dan patuh pada satu pola di mana tiba-tiba uang kita itu terserap pada satu mekanisme yang mekanisme itu adalah falas. Jadi misalnya kalau kita baca laporan terakhir dari PPATK, di QRIS saja itu uang sekitar 900 triliun mati. Di kartu-kartu seperti e-money dan teman-temannya itu ada 600 triliun mati. Di beberapa sumber-sumber keuangan yang kemudian menolak rezim monetarian, itu jumlahnya kalau ditotal itu hampir 9.000 triliun, dan 9.000 triliun itu tidak bisa sesegera mungkin bisa diambil oleh presiden, karena presiden lagi-lagi tunduk pada satu pola instalasi lama bahwa instalasi dia adalah instalasi falas. Maka ia kemudian menjadi pengemis, pergi kemana-mana dengan membuka kopiahnya dengan cara mengemis, termasuk India. Walaupun sekali lagi rezim falas juga pada akhirnya tidak sesegera mungkin bisa menolong dia. Karena itu saudara-saudara, saya menyambut baik buku ini memberikan satu perspektif bahwa angka-angkanya, bukti-buktinya memberikan kepada kita bahwa ada banyak cara untuk melihat kemampuan bangsa ini dalam mengelola kedaulatannya, tetapi yang paling tidak tak terpikirkan adalah kedaulatan keuangan. Begitu BI menjadi independen, begitu Menteri Keuangan menjadi lebih kuat dari seluruh menteri bahkan wakil presiden, begitu Kepala Bappenas gagal menerjemahkan repelita karena ia kemudian hanya menjadi kepanjangan tangan dari keinginan presiden, maka segitiga setan itu sebenarnya sekali lagi adalah menegaskan satu terminologi bahwa kita hidup dalam sebuah mesin falas, dan mesin falas itu seperti yang disebutkan oleh Dr. Zul adalah mesin judi. Siapa yang untung?
bandar. Siapa bandar itu? Buat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi, saya ganti aja biar kelihatan tua. Saudara Iksan, saya melihat Anda itu intelektual yang tidak sama dengan intelektual yang dikritik oleh Jawawi Imron, bahwa dubur ayam yang menghasilkan telur itu lebih mulia daripada mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur atau Jawawi. Karena apa? Saya bersama Iksan dan Mulyadi mendampingi Ketua DPD kelima keliling ke kampus-kampus untuk menjelaskan adanya Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang Dasar 2002. Saya ingin Iksan cerita perjalanan panjang itu. Sebenarnya gini teman-teman, ada kerisauan setelah keliling dari Sumatera sampai ke Sulawesi, ada kerisauan mendalam secara intelektual. Betapa banyak kalangan intelektual yang tidak paham tentang terjukir balikannya Undang-Undang Dasar 45 oleh Undang-Undang Dasar 2002. Saya naikin lagi sedikit. Lebih menyedihkan lagi ketika saya bersama dengan Ketua DPD kelima ke MUI. Sangat sedih. Saya tidak melihat betapa ternyata para ulama yang menyebut diri sebagai ulama di level nasional itu sebagai sebuah lembaga dari berbagai aliran, dia tidak mengerti, bahkan mengkritik habis-habisan. Ini cuma karena nggak puas ya jabatan, ingin lebih besar lagi, ngomongnya sinis. Yang menarik justru teman-teman yang non-muslim. Harus saya terbuka sama dia. Yang menarik justru teman-teman non-muslim. Mereka menyahut, mereka merespon. Satu-satunya yang tidak merespon cuma NU. Jadi dari perjalanan kami dari Sumatera sampai ke Sulawesi, pembelajaran yang paling mendalam adalah kita sudah disepsi oleh kekuatan luar, dan hasil persepsi itu adalah kita menikmati pemilu, sebuah keniscayaan untuk memilih pemimpin. Kita menikmati pemilu dan disebut oleh kalau Nyala menyebutnya sebagai membelakangi Pancasila, saya menyebutnya sebagai mengkhianati Ibu Pertiwi. Dan itu saya saksikan mata kepala. Misalnya terus terang ketika saya menghadapi senat guru besar di salah satu saya nggak usah sebut universitasnya apa di, saya bisa menyebut begini, bahkan sampai kalau kurang baca banyak baca dulu lah baru ngomong. Itu di hadapan senat guru besar di sebuah universitas bergengsi di Surabaya. Dan rektornya, senat guru besarnya sampai malu ketika lagu yang dia bacakan, yang dia nyanyikan itu justru ternyata saya menyebut di situ diketuti oleh Undang-Undang Dasar 2002. Dia tidak sadar itu. Dia nyanyikan lagu itu sebagai himne mereka, tapi kemudian dia tidak sadar bahwa lagu yang mereka nyanyikan itu diketuti oleh Undang-Undang Dasar 2002. Dan kemudian mereka membantahnya, dan kemudian saya bilang ini konsistensinya nggak ada. Terakhir yang paling menarik adalah ketika kami ketemu dengan beberapa organisasi dari keagamaan yang lain yang dalam pembelajaran ketemu dengan teman-teman itu, mereka melihat akar budaya dengan keragaman agama itu memang ada di Undang-Undang Dasar 2002. Dan itu muncul dari dokumen yang Anda pegang. Dokumen yang Anda pegang itu kelihatan di sini. 3 tuntutan raja. Nanti kami akan membagikan kembali misalnya naskah akademik proposal untuk kembali ke 45. Kami sudah siapkan. Kami akan membagikan juga tentang bagaimana utusan golongan dan utusan daerah. Kami akan membagikan juga peta jalan. Jadi ada beberapa dokumen yang sudah, di antara beberapa Bapak sudah pegang, tapi peta jalan sudah diproduk oleh DPD, naskah akademik sudah diproduk oleh DPD. Yang paling menarik tadi yang saya bilang, bagaimana seorang Lanyala punya nyali. Seorang Lanyala punya nyali melakukan, yang dalam bahasa akademik saya,
constitutional disobedience jika merujuknya pada. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya dikritik oleh teman-teman sendiri kenapa saya menggunakan pasal 11 Anggaran Dasar Gerindra. Biarin aja mereka kayak gitu, nanti kan mereka mau kok kembali. Lalu saya ingat saya dialog sama kakak saya, Suko Sudarso. Bagaimana Mas Suko memberikan penjelasan tentang situasi yang baik secara pribadi dan kerangka pengalaman pribadinya maupun dalam beberapa kerangka pemikiran yang Mas Suko sebagai tokoh politik yang cukup senior di Indonesia. Jadi ketika diundang para ahli dari kampus untuk membuat namanya naskah akademik, itu hanya mengiyakan, menstempelkan saja. Sementara naskah akademik itu sudah ada 3 bulan di meja, termasuk di meja ketua DPD. Saya lihat undang-undang Minerba dibahas 3 bulan lagi, disahkan 3 bulan lagi, tapi ada di meja ketua DPD. Saya lihat ini tanda bahaya. Bahayanya mana? Oligarki sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau dikatakan ini adalah perahara bangsa, bangsa hari ini masih baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja bagi kami selain kalau saya mengilustrasikan kami ini adalah oligarki, ini adalah perahara oligarki yang belum sepenuhnya merebut republik ini. Kita sudah rebut partai politik. Pertama, praktek yang dilakukan pertama secara de facto dan de jure dari tahun Orde Baru 66 sampai dengan tahun 98 itu de factonya itu sudah dijalankan. De jure-nya itu 2002, 2 tambah 4 tahun, 36 tahun. Akhirnya tercapai di 2002, konstitusi berhasil diubah oleh oligarki. Tapi prakteknya sudah terjadi 36 tahun. 2002 berubah, apa yang pertama kali berubah? Konstitusinya dulu. Setelah konstitusi berubah, 2003-2004 berurutan mulai dari undang-undang politiknya berubah, undang-undang pemerintahan daerah berubah, undang-undang kesehatan berubah, undang-undang kehutanan berubah, dan terakhir undang-undang Minerba, dan terakhir lagi undang-undang tentang tambang pun itu diubah supaya perguruan tinggi itu bisa melakukan izin pertambangan. Ini kan mainan dikasih buat perguruan tinggi supaya apa? Supaya mahasiswanya itu nggak demo. Dan mohon maaf, dalam perspektif oligarki, gua kasih nih lo izin pertambangan kampus, tapi jangan salah. Oligarki sudah menguasai partai politik, oligarki sudah menguasai presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan hari ini oligarki juga akan menguasai kampus. Karena apa? Karena yang hari ini, mohon maaf ya, perguruan tinggi yang besar-besar ini memiliki oligarki semua kok. Nanti mereka yang ambil tambang bukan universitas negeri, Universitas Indonesia, Universitas ITB, Universitas ini nggak ada itu. Yang ambil nanti universitas yang partai politik lu juga punya saham, bank lu juga di situ lu yang punya bank, kampus besar-besar itu di BSD dan sebagainya lu juga yang punya kampus. Nanti mereka yang menikmati. Jadi prahara oligarki hari ini, oligarki belum sepenuhnya menguasai republik. Semua sudah dikuasai, cuma satu yang dikuasai, bangsa. Karena bangsa menurut tesisnya Bang Sanudi, Bang Isan, ini masih terbelah. Sengaja dibelah-belah. Nanti jelas ending perangnya adalah menguasai bangsa. Bangsa belum, saya ingin katakan ketika bangsa hari ini sudah dikuasai, kita ingin katakan bangsa masih bisa bersatu kok. Rakyat masih bisa bersatu kok. Kerajaan masih bisa bersatu. Masih ada peluang, masih ada optimisme kita untuk merebut itu semua. Yang terjadi apa? Ini kan ibarat menggantikan undang-undang konstitusi. Berubah jadi 2002, ini menggantikan sekering saja. Makanya di sini saya melihat ini adalah 0 sekian persen yang dicatat dan dipotret oleh seorang Bang Ihsanuddin Nursi terhadap apa yang dilakukan oleh oligarki. Masih banyak yang belum terbaca oleh beliau. Masih banyak yang hidden agenda yang memang disiapkan. Ini kan ada 5 variabel. Politik ekonominya dalam perspektif di situ ada kesehatannya, ada konstitusinya, ada politiknya dan sebagainya, ekonominya juga dan sebagainya. Tapi ada hidden agenda-agenda lain yang memang belum terbaca. Nanti akan terbaca dengan proses apa yang dilakukan oleh oligarki hari ini. Dan ini sudah disetting jauh-jauh hari. Nah, sekarang ini akan menjadi buku bagi oligarki untuk menerjemahkan triliunan dolar mereka bisa dapatkan dari buku ini. Mereka tahu apa di kelemahan republik ini. Karena apa? Bang Nursi bedah dan mempelajari semua.
Itulah hebatnya oligarki, karena mereka tahu rakyat bodoh, mereka punya AIO, Artificial Intelligence Oligarki, lebih canggih lagi mereka. Mereka tahu di mana kelemahan, di situ cepat. Kalau kita belajar perguruan tinggi S1, S2, S3, saya dibimbing oleh Prof. TB, sampai sekarang nggak selesai S3. Tapi antek-antek pengkhianat oligarki, dokter profesor bisa dalam waktu 1 bulan, bayangkan punya jabatan aja. Gitu. Ini yang terjadi hari ini di Republik. Dan lihatlah, percayalah kata saya, dalam keadaan tertentu, buku ini bisa menjadi, ini kayaknya ada sabotase juga. Buku ini bisa menjadi penggerak bagi bangsa yang sebenarnya, yang merasa dialah bangsa sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain bisa diterjemahkan oleh oligarki. Mana yang belum kami kuasai? Cuman bangsa yang belum kami kuasai, sementara lain kami sudah kuasai. Dan ini adalah potret yang ditulis oleh Bang Ihsanuddin Nursi, yang merupakan sebenarnya milestone-nya para oligarki yang sudah bekerja dengan target memaaf 2045. Saya mengira jangan-jangan 2045 skenario Indonesia Emas itu jangan-jangan jadi jebakan Batman. Siapa yang akan jadi Indonesia Emas? Anaknya mereka-mereka yang duduk di parlemen sekarang yang berkuasa. Jadi kita ini jadi penonton, rakyat jadi penonton. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sebagai masukan. Saya pikir ini buku yang sangat kritis, ya, bisa dilihat dari dua sisi. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksud dengan mencerdaskan bangsa ini. Jadi Bang Nursi ini membongkar apa yang berlangsung dari yang terlihat dari setiap kejadian. Ya. Ini kelemahan bangsa kita. Ya. Kenapa bangsa kita bisa seperti diceritakan oleh yang sebelum tadi? Karena bangsa kita ini masih terlalu mudah dijeratkan kepada yang terlihat, sehingga tidak peka lagi terhadap yang berlangsung. Sehingga sering sekali bangsa kita ini terjerat atau terjebak menjadi objek dominasi yang seperti tadi, yang kemudian diperlakukan secara eksploitatif. Ya, jadi yang paling penting ini adalah itu, ya. Ini menyajikan sebuah kerangka berpikir di dalam menyikapi kejadian, ya. Dan jangan lupa kita menjadi Indonesia, ya. Menjadi Indonesia seperti amanah pembukaan UUD 45 itu tidak lain, ya. Bagaimana bangsa ini tidak memungkinkan dijadikan sebagai objek dominasi yang diproses eksploitatif. Itu intinya menjadi Indonesia, ya. Nah, jadi ya, saran saya kayaknya kita harus mempunyai gerakan, ya, yang masif untuk membiasakan rakyat kita untuk dalam menyikapi setiap kejadian itu seperti ini, ya. Itu. Jadi sekali lagi bahwa yang strategis ini di dalam suatu kejadian, ya, itu ada visi, misi, ya, strategi, taktik, modus operasi. Kebanyakan kita ini terjebak di modus operasi, sehingga langkah-langkahnya reaktif. Nah, kerangka berpikirnya Bang Nursi ini menarik kita ke tinjauan strategi, sehingga kita bisa menggali lebih jauh. Ya, kejadian ini apa kira-kira misinya, apa visinya, baru kita bisa apa bisa kita lakukan. Itu. Nah, ini kembali lagi bahwa saran saya, jadikanlah ini sebuah gerakan, ya. Kemungkinan bentuknya apa saya nggak tahu, ya. Mungkin saya pernah apa namanya kayak koran gitu, ya, ada sidang redaksi. Tapi sebenarnya ini tugas intelijen sebenarnya. Tapi intelijen kita ini yang formal tingkatannya, itu masalahnya, ya. Jadi oke, kita berangkat dari, menurut saya yang harus kita itu kan materinya detail-detail gitu, ya. Yang kita ambil adalah kerangka berpikir dari Bang Nursi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya selama ini juga mengikuti berbagai pertemuan semacam ini, cuma belum ada sesuatu yang kira-kira dapat menjadi satu pemicu dan pemacu perubahan yang sangat mendasar.
Ini adalah satu tangan kita bersama. Di dalam konteks ini saya melihat kita perlu memahami hubungan interdomestik, internasional domestik. Saya kira di buku ini tergambar dengan jelas, baik yang tersurat maupun tersirat. Nah, di sini sebenarnya kita perlu menggugah kesadaran bangsa ini bahwa kita tidak hidup di ruangan hampa, tapi berbagai kekuatan adidaya dunia itu memang mengincar Indonesia. Kenapa? Tanahnya luas, alatnya luar biasa, dan orangnya ramah dan mudah dibujuk, dipengaruhi. Karena kita mudah gumunan, kagum. Nah, selama ini 10 tahun ini pun lah yang terjadi, dan baru kita sadar. Makanya saya sepakat bahwa memang segala sesuatu tak ada hikmahnya. Ini seolah-olah membangunkan suatu kesadaran bersama agar sejak saat ini kita tidak boleh hanya melihat sesuatu dari pencitraan, tapi apa makna dari tingkah laku atau ini. Di dalam buku ini saya mencatat berbagai hal yang diungkapkan secara lugas oleh Pak Iksanuddin. Dan ke depan kita harus menggugah kesadaran rakyat bahwa mereka selama ini harus menyadari bahwa mereka sebenarnya subjek, bukan objek kekuasaan. Ini suatu tantangan besar. Kenapa? Bangsa kita ini kebanyakan belum cerdas, sehingga mudah dipengaruhi dengan BLT, dengan bansos. Tapi mereka tidak menyadari bahwa 5 tahun, 10 tahun ke depan nasibnya itu akan berubah. Nah, di sini sebenarnya kita memerlukan satu upaya pendidikan politik. Nah, ini saya kira buku ini sangat bagus kalau kemudian bisa dibentuk semacam studi-studi klub di kalangan masyarakat, di mana melalui studi klub inilah dulu para pendiri bangsa ini berjuang melalui pemikiran-pemikiran yang diukirkan oleh Budi Utomo. Jadi terbangunnya studi-studi klub inilah yang kemudian membuat Bung Hatta, Bung Karno, Bung Syahrir itu bisa membentuk sel-sel perjuangan politik kemerdekaan Indonesia. Nah, memang benar bahwa kita yang menjadi musuh utama sekarang adalah oligarki. Tadi juga disinggung bagaimana sebenarnya peran intelijen itu kelihatannya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Kita perlu mencermati bahwa masalah pemagaran laut secara ilegal kan sampai sekarang tidak ada suatu tidak nyata konsep jelas dari pemerintah. Nah, kita sendiri melihat makin lama ini jangan-jangan akan hilang begitu saja. Di sini sebenarnya bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu memang merupakan satu hasil strategis kekuatan luar yang dibiayai oleh kelompok oligarki untuk mengganti sistem pemerintahan kita. Dan satu hal yang memang sekarang itu sudah agak meredup itu adalah kegiatan kita untuk membahas urgensi agar Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45 ini dihadirkan kembali untuk disempurnakan melalui agenda. Ini satu tantangan besar, Pak Zul, karena kelihatannya sekarang sudah mulai meredup. Bicara malam sore sudah meredup, dan ini saya kira itu tanda yang sangat berbahaya. Buku ini sebenarnya menggugah, mengingatkan kembali bahwa ini persoalannya adalah masalah penggantian Undang-Undang Dasar Konstitusi yang sebenarnya merupakan fondasi fundamental arsitektur negara bangsa ini. Nah, inilah tantangan kita ke depan yang saya pikir Pak Iksanuddin kuat sekali dari sisi data, sehingga orang akan sulit membantah. Beliau saya cermati bukan pesimistis, tapi justru dari sisi-sisi gelap ini kita harus bangkit. Inilah yang saya pikir Pak Zul, bahwa masalah kembali Undang-Undang Dasar ini perlu menjadi tonggak titik tolak. Tapi ini adalah semuanya adalah tergantung pada kita. Terima kasih Pak Zul. Sebentar, ini orang dalam ini penting, orang dalam. Dokter Jul.
Masih mau ngomong? Ya sebentar, ini orang dalam ini penting. Orang dalam ini dari KSP. Ya, kan orang dalam. Orang dalam apa abdi dalam? Karena beliau ini aktif di gerakan kembali kader bidang ekskul. Kader bidang ekskul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Saya memandang abang saya yang tadi itu, karena mungkin dia bisa merasakan apa yang ada dalam hati saya. Jadi pertama-tama tentu saya merasa hormat sekali kepada Bang Sarmi Mursi, rekan saya sekitar para itu ini, karena di dalam buku ini itu sudah terdapat inventarisasi daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Jadi Bang Ihsan Nursi ini membantu kita untuk mengidentifikasi masalah-masalah ini. Nah kemudian yang dikatakan orang dalam tadi, saya memang sudah lama itu juga sejak saya purna bapak sekalian senior itu saya bergabung dengan bapak walaupun di dalam grup yang berbeda. Tujuannya cuma satu, adalah untuk kembali kepada Undang-Undang 45. Lalu kenapa saya jadi orang dalam ataupun ahli dalam? Bukan saya menjual idealisme saya, tidak. Karena apa? Kalau kita selalu membuat jarak kepada kekuatan suprastruktur, lalu kapan kita akan bisa membuat isi gagasan pikiran kita bisa didengar dan bisa masuk ke dalam program kerja daripada pemerintah kita. Artinya seperti itu, sangat-sangat simpel. Kalau kita melihat, saya kesempatan terakhir waktu dengan Bangga Lieutenant Jenderal di Menteri Agama Menteri Farul Razi, sama ya, namanya sama. Saya melirik ke sana. Jadi saya sampaikan, saya sama Pak Prabowo itu jauh sekali, Pak, 10 tahun lebih terpisahnya. Jadi saya tidak kenal secara personal, apalagi kami berbeda matra, ya. Tapi apa yang menjadi magnet bisa bersatu jadi situ apa? Karena saya melihat, ketika orang nggak bisa dibaca, tapi kalau namanya dokumen tertulis bisa kita baca. Karena saya bisa melihat di mana itu tercantum semangat daripada Undang-Undang Dasar 18 Agustus 2005 itu ada di dalam apa yang disebut dengan ADRT-nya Gerindra. Nah itu dari situ saya melihat. Kemudian sudah lama saya bicarakan dengan Bapak yang terhormat sekalian. Lalu saya melihat suatu dokumen konseptual yang disebut dengan Asta Cita. Di mana Asta Cita yang pertama itu adalah ideologi Pancasila. Nah, jadi saya melihat ada konsistensi konsepsionalnya ada di situ. Nah, tinggal kemana lagi kita akan mencari kekuatan? Ya saya melihat, ya kita sudah katanya saya mendengar dari tahun 2002 itu sudah mulai pergerakan untuk kembali ke sana. Cuma kita evaluasi saja sejauh mana keberhasilan itu kita raih. Nah, di mana letak evaluasinya? Apakah kita dengan membuat seperti itu kita bisa kembali? Bisa. Nah, apa? Tapi kenapa itu tidak terjadi? Mungkin paradigma ya sosial politik dan ekonomi termasuk di situ sudah berbeda dengan sekarang. Di mana suara ada harga segala macam itu. Nah, mari kita lihat ke situ. Lalu ada strategi yang lain. Nah, kalau ada strategi yang lain, kalau ada cita-citanya seperti itu, kemudian asta citanya ada seperti itu, ya, jadi kami sebut itu adalah 8 asta cita, 17 program prioritas, kemudian 8 quick wins, di mana itu yang menyimpang daripada amanah konstitusi, amanah daripada pembukaan konstitusi 1945, di mana letaknya? Nah, kalau kita bersetuju di situ, mari kita rapatkan barisan, ya, karena kita harus memiliki pemimpin. Nah, kalau pemimpin menggariskan seperti itu, mari kita support. Kalau saya melihatnya seperti itu, nah kalau supportnya dari luar, itu agak sulit untuk berkomunikasi. Makanya saya masuk Pak ke dalam. Artinya kan begitu. Bagaimana mengkomunikasikan ini? Memang keterbatasan saya, pengetahuan saya segala macam itu sangat terbatas. Oleh karena itu saya tetap, ya, bagaimana saya mendapatkan nasihat dari bapak-bapak sekalian untuk kemudian saya menyalurkan dari bidang di dalam pemerintahan. Jadi seperti itu, sederhana itu.
posisi saya begitu Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak semua, Bapak-bapak dan Ibu semua masih mempercayakan itu kepada saya bahwa Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 itu adalah tujuan kita. Ya, itu adalah tujuan kita. Dan saya tidak akan bertanggung jawab kepada Bapak terhadap apa yang saya sampaikan, karena saya bertanggung jawab kepada sang Khalik. Ya, itu akan saya pegang. Terserah Bapak percaya tidak kepada saya, tetapi saya pegang untuk saya. Kalau tidak dipercaya nggak diundang. Bukan, ada saja yang seperti itu. Karena dua manusia tidak akan punya pemikiran yang sama. Gitu kan. Jadi kita ini saja ya ini baik saja, berpikiran baik bahwa saya mengatakan seperti ini, bahwa tidak ada yang berubah pada diri saya. Kalaupun tempat saya berubah, tapi semangat tetap arah saya sama. Amin. Demikian Pak ya, karena saya ada satu lagi pertemuan di Besar. Demikian saja, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya mungkin mendahului Pak. Tapi marilah pesan saya terakhir pada saya ya bahwa kita akan tetap harus bersatu, arah tujuan yang sama. Mungkin tempat berbeda, cara berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu untuk semuanya. Buku ini adalah sesuatu bingit buat saya karena Bang Ihsan ini kita manggilnya suhu dan kami sering berdiskusi buku yang diomongin bertahun-tahun. Berapa tahun Pak? Ngomong aku lagi menulis buku ini ribet banget. Datanya selesai juga dan terbit juga. Applause dong, ini perjalanan akademik yang berbasis pada pengalaman empirik dan analisis yang bukan hanya analisis secara ilmu pengetahuan tapi juga secara kebatinan dan alhamdulillah bukan kejiwaan memang dengan kejiwaan menulisnya. Jadi bagi saya pribadi tidak secara detail tapi buku ini terdiri dari 5 bagian begitu dengan 17 tabel dan 17 grafik. Bang Ihsan ini selalu membuat simbol-simbol yang saya kira bukan hanya sekedar gue mau 5 bab gitu memang ya, karena pasti ada maknanya, ada makna simboliknya dan kemudian dari ini semuanya simbolik dari warna, dari apa. Dan permainan simbolik ini juga ditularkan dalam penyelesaian disertasi saya ya, yang juga ini adalah pembimbing disertasi yang kemudian ngomporin karena tesis saya adalah tentang kekerasan negara, filsafat politik begitu. Saya membongkar beroperasinya suatu model kekuasaan otoritarian dan totalitarian ya. Saya membongkar prosedur dan mekanisme kekerasan negara pada masa otoritarian dan totalitarian begitu. Lalu kemudian ditemukan dua mekanisme begitu dalam satu mata uang yang disebut dengan propaganda dan teror. Nah, ketemu sama Bang Ihsan, kenapa kamu nggak bicara soal yang dulu itu? Saya membandingkan bagaimana metode kekerasan pada era Hitler dengan Nazinya dan kemudian kita membuat komparasi sederhana dengan perbandingan dan analisis terhadap yang dilakukan oleh Orde Baru pada masa itu. Tapi Bang Ihsan memantik pemikiran saya berikutnya. Kenapa kamu tidak bicara soal simbolik torture, yang kekerasan simbolik begitu? Sehingga kemudian di dalam buku ini saya belum secara jujur belum membaca Perhara Bangsa ya. Saya tidak mau berdebat apakah kenapa judulnya ini, kenapa begitu, enggak. Buku ini saya jamin berguna banget, terutama bagi politisi. Di sini menggambarkan beberapa simbolik torture, kekerasan simbolik yang tidak secara kasat mata terlihat, tetapi kekerasan itu terasa dalam akibat adanya korban. Korbannya mungkin nggak berasa. Kekerasan simbolik itu melahirkan seperti apa namanya Bang yang kasus penculikan yang Abang bilang? Stockholm Syndrome.
Stockholm Syndrome itu adalah satu contoh kasus yang sangat tepat untuk menggambarkan kekerasan simbolik yang juga digambarkan di dalam buku Prahara Bangsa. Korban tidak merasa sebagai korban, tapi malah justru kadang menikmati, seperti pada peristiwa Stockholm ketika orang yang diculik bukan hanya tidak mengakui dia sebagai korban, tapi dia bukan hanya jatuh cinta, tapi adore, tergila-gila sama si pelaku kekerasannya. Jadi di sini menggambarkan beberapa kekerasan simbolik menurut saya yang penting, sehingga bacaannya tidak bisa membaca secara menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Tapi menurut saya ini memang tidak bisa dibaca hanya dengan kemampuan akademik, tidak hanya bisa dibaca dengan rasionalitas akal, tapi karena tadi juga dipresentasikan bagaimana ada ayat-ayat Al-Quran Karim begitu, sehingga pembacaan ini mungkin harus diawali dengan mengucapkan basmalah. Karena ini nggak bisa, harus ada. Ya makanya saya bilang ini beda tipis antara penjiwaan dan kejiwaan. Di sini banyak senior, para tokoh, ada Ibu Fadila Supari yang dulu kita adalah kami sering berdebat di Komisi 9 begitu tentang soal vaksin dan segala macam. Saya menentang keras adanya vaksin, pembangunan vaksin flu burung. Tapi itulah hebatnya, bahwa perbedaan pandangan itu bukan berarti kita bermusuhan gitu. Bahwa apa yang disampaikan Prahara Bangsa di dalam Prahara Bangsa ini menurut saya bukan berarti kita harus jadi nyinyir gitu, julid begitu ya, atau cukup dengan memaki, tetapi sebetulnya apa sih yang bisa dikontribusikan dari pemikiran-pemikiran ini. Mungkin juga tadi disampaikan sama abang yang dari DPD bahwa mungkin oligarki akan pakai ini. Terus kenapa kita yang mengaku tidak di kubu oligarki tidak pakai konsep-konsep yang ada di sini? Menurut saya ini penting banget, sehingga buku ini juga menawarkan suatu definisi, quote and quote definisi dari demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya sekedar mengungkapkan pendapat, bebas berbicara, tapi makna dari demokrasi kalau menurut Bang Ihsan yang selalu disampaikan adalah bagaimana dalam demokrasi itu sebetulnya diberi ruang, ada affirmative action, sehingga keputusan politik itu betul-betul diintervensi oleh kehendak rakyat yang dipagari oleh konstitusi. Kalau saya tidak salah mungkin begitu. Kalau saya salah, ya mohon maaf, Pak Lanyala di sini ada senior saya. Kalau saya salah, ya namanya juga bininya supir bajai begitu ya, orang terowongan se-Indonesia. Jadi sekali lagi Bang Ihsan Nursi, selamat. Kalau tadi ada yang mengatakan, saya kasih bocoran ya. Kalau tadi Bapak yang di Pak Edwin mengatakan gimana sih ini awal mulanya bagaimana, konsepnya sebenarnya mungkin ini kan kesingingin sebelumnya gimana gitu ya Pak Edwin ya, kalau saya tidak salah. Nah, saya sama Bang ini kemarin kita udah diskusi ringan-ringan begitu, kita sedang mencoba membedah dari konsep Undang-Undang Dasar tadi. Untuk abang yang nggak dipercaya oleh istrinya terus pulang, 18 Agustus 1945 di situ bagaimana ada Undang-Undang Dasar yang kemudian diamandemen. Itu sebenarnya bukan hanya diamandemen, penjelasan itu loh dihapus. Paling sebel itu penjelasan kok dihapus, tidak berlaku. Ya mestinya kan penjelasannya juga dibawa gitu. Undang-undang biasa aja ada penjelasan kok. Ada penjelasan, ada peralihan. Kok undang-undang dasar nggak ada penjelasan begitu? Nah, di situ turunannya nanti ada konsep bagaimana sebetulnya kita menganut sistem desentralisasi konstitusional sebagai lawan dari federalisme yang ditawarkan atau dipaksakan oleh Belanda melalui perundingan. Akhirnya adalah perundingan
meja bundar Indonesia menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Kita sedang membongkar itu karena kami berdua memang kebetulan kita alhamdulillah ya Bang dapat arsip-arsip tua yang memperlihatkan ada roadmap pembangunan pertama terdiri dari 17 jilid 8 buku 1945 paragraf. Ya, itu teknokratik pertama based on 4 postulat. Pertama adalah Indonesia bukan negara federal tapi desentralisasi dengan perspektif NKRI, daulatnya atas seluruh wilayah. Ada deklarasi Juanda, makanya kita berdua emang marah soal laut ini karena ini bukan sekedar petak-petak bagi-bagi lahan. Ngerti nggak sih ada UNCLOS di situ, ada kedaulatan perairan dan sebagainya. Desentralisasi dalam perspektif NKRI. Kedua adalah evidence based policy. Kebijakan pembangunan harus berbasis pada riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah harus pembangunan itu di semua bidang kehidupan berbasis pada data yang aktual, akurat dan relevan. Kita berdua apa? Yang keempat adalah postulat yang penting. Bagaimana pembangunan Indonesia betul di era desentralisasi, tapi juga membangun suatu tatanan democratic rural development, karena kita ada pemerintah desa. Jadi jangan berpikir Bang Ihsan cuma sampai sini. Bang Ihsan udah jauh nih, ya. Sebentar lagi ngeluarin solusi-solusi kekinian. Menurut saya penting kiranya sekali lagi apapun yang terjadi pada bangsa ini tidak akan pernah ada perubahan ketika kita hanya mengeluh ya, bahwa pemikiran itu menjadi penting, tapi pemikiran lebih penting lagi kalau kemudian itu dieksekusi dan kita mencari jalan untuk intervensi keputusan politik. Terakhir, Bang Ihsan sehat selalu, juga bapak-bapak yang ada di sini, panjang umur, ibu juga, karena pemikiran bapak ibu dibutuhkan oleh Republik ini. Teruslah bersuara dan kita sama teriakan untuk yang ini mohon bantuan ya, bongkar pagar laut. Saya minta dibantu ya, terutama yang di Bekasi karena mengganggu zona energi. Terima kasih. Ya itu harus ditangkap. Tapi bongkar dulu Bang. Mbak, instruksi dan satu. Apa? Mbak Oneng setuju nggak kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Saya nggak akan jawab di sini, Pak, karena ini adalah bedah bukunya Bang Ihsanuddin Nursi. Nanti bedah buku saya kita jawab ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang DPR ternyata tidak sebodoh Oneng ya. Kan sudah terlanjur sebel sama Oneng. Sudah terlanjur sebel sama Oneng. Ini teman-teman ya, ini kita. Ini kan kita bukan sekedar diskusi, bukan tadi Oneng bilang bedah buku. Diskusi bedah bukunya saya tutup. Nanti kita diskusi karena ada hidangan khusus. Bisa tolong Bang. Teman-teman sekalian, saya merancang lama disertasinya Oneng dirilis. Waduh, saya mohon maaf. Sudah merancang lama. Disertasinya saya agak merinding ceritanya karena sesungguhnya Oneng membuktikan dari awal sampai dengan hari ini terjadi kekerasan simbolik. Oneng ini membuktikan habis-habisan kekerasan simbolik itu sampai sedemikian dalam melalui secara yuridis, tapi juga sebenarnya secara sosiologis dibuktikan. Nah, tadi dia sudah janji dia akan rilis. Kita tunggu kapan. Bukunya tebal dan Bapak sekalian, di sini kita Oneng mendapatkan bukti terjadinya manipulasi data secara nasional. Jadi terjadinya manipulasi data secara nasional, sehingga tidak ada kebijakan publik yang statusnya akurat, aktual dan relevan. Kesimpulannya dengan demikian maka iya. Jadi barang begitu sekalian, sekaligus kita akhiri dialog kita hari ini. Terima kasih banyak. Untuk segera kemudian kita ngopi dan sebelum itu banyaklah karena mengenai
kasih. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banyak salah. Kalau saya sih praktis-praktis aja. Ya pasti. Saya suka baca, tapi kan judulnya Prahara Bangsa ini berarti pasti ada kerubutan. Kenapa ada kerubutan? Yaitu saya jadi ketua Pemuda Pancasila 35 tahun di Jawa Timur. Kita tidak bisa bergerak hanya gara-gara dirubahnya Undang-Undang Dasar 2002. Makanya pada saat saya jadi ketua DPD, langsung saya suarakan untuk kembali kepada Undang-Undang 45. Dan alhamdulillah selama saya jadi ketua DPD, saya sudah selesaikan itu sidang paripurna yang memutuskan bahwa kita kembali kepada Undang-Undang 45. Naskah akademiknya sudah ada, semuanya sudah ada, termasuk saya sampaikan di sidang umum MPR. Nah, ini semua sudah selesai, sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita tinggal kapan kita mau bergerak. Jangan sampai kita sudah mau bergerak, ada satu kelompok lagi mengumpulkan, masih mau membuat diskusi lagi. Untuk apa? Seperti Pak MHT mengundang saya datang sini dan nggak usah datang. Kita ini sudah selesai, Pak. Kalau kita memang niatnya mau kembali pada Undang-Undang 45, kita jangan pecah, kita bersatu. Siapa mau jadi pemimpin silahkan. Jangan anggap saya mau jadi pemimpin, tidak. Saya hanya ingin menggiring. Ayo kita bersatu kembali pada Undang-Undang 45. Saya tadi diundang di sini, saya tanya siapa acaranya, siapa itu? Pak Nursi. Oh, kalau Pak Nursi saya datang. Karena saya dengar MHT undang sana, undang sini. Kalau MHT undang, saya nggak datang. Tapi kalau Pak Nursi, saya datang. Ternyata saya dengar tadi Pak Nursi bahwa admin ya sebagai undangan admin. Jadi berarti memang yang punya gawe Pak Nursi. Jadi saya hanya saran kepada semua bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Kalau memang kita punya niat ingin mengembalikan Undang-Undang 45, mari kita bergerak bersama. Caranya coba dijelasin, Pak. Caranya ya kita sama-sama nanti kan. Bukan terus kita langsung dikumpulkan lagi sendiri disuruh buat. Caranya yang jelas kita sudah kembali, kita sudah putuskan di sidang paripurna dan itu kita pakai. Legal formal itu sudah resmi. Kalau nggak mau pakai itu ya sudah, saya tinggal saya jalan sendiri pakai itu. Jadi kalau caranya silakan baca, sudah ada semua. Peta jalan sudah ada, silakan jalan. Tapi jangan dinongkan lagi. One Kawan TV 1